anak-anaknya yang ABG. Sebenarnya dari tahun ke tahun ini masalahnya sama. Nah, kenapa belum ada solusinya juga? Masalahnya pasti masalah trust berarti, ya. Karena tadi kan benang merahnya pulang malam nggak boleh, ibu-ibunya khawatir, sedangkan menurut si anak ibu-ibunya rese. Berarti kan ada unsur sedikit apa, lebih ke ketidakpercayaan atau lebih besar kekhawatiran kalau menurut Mbak? Kalau saya kekhawatiran itu bukan karena nggak percaya sama anaknya, tapi karena dengan lingkungannya kadang-kadang. Iya. Tapi begitu saya sudah tahu bahwa teman-temannya adalah, saya udah kenal semua teman-temannya, dan saya mulai agak sedikit demi sedikit saya kasih kepercayaan. Awalnya waktu dia minta izin sama saya untuk dugem, saya ikut sama bapaknya. Sampai pulang-pulang saya kerongkan. Hah? Anaknya langsung gitu, kamu nggak tahu ibu kamu ikut? Tahu, waktu di... Oh, Iya kan? saya lagi party. Party? Ada mama. Ya, karena Berarti anaknya nggak tahu gitu. Saya pikir tahu. ibu-ibu lain, tapi Jadi kamu lagi joget-joget atau? Enggak, wow. dia antre, dia susah masuk karena umurnya masih terlalu kecil. Jadi saya sama bapaknya bilang sama penjaganya, Pak, tolong itu anak saya, kasih dia masuk sebentar aja biar dia tahu. Dia waktu masih umur 15 tahun. Tapi dia waktu itu nggak tahu ibunya ternyata diam-diam. Saya udah bilang, saya akan datang, tapi dia nggak tahu datangnya itu pas jam Kapan berapa, momennya? karena dia nggak tahu. Saya lihat jam 12 dia masih ngantre. Nah, ini jam 12 masih ngantre pintu, kapan masuknya, kapan pulangnya Kapan gitu. pulangnya? Saya panggil sekuritas, Pak, tolong itu anak saya, Pak, ini ada ibunya. Saya masuk, lah akhirnya saya mejanya, bedain meja gitu kan. Ya. Tapi dia meja, Mata-mata saya lah ya, ngeliatin spy kan, ya. lama-lama saya pegel semua badan saya kan, saya ngeliat mana, terus kan ada tiang nih, saya ngintip di tiang, dia lagi ketawa-ketawa, oke. Habis itu, saya lama-lama saya kayak orang Oke, langsung saja saya panggilkan Mbak Popi Amalia. Selamat datang kembali. Tumben bawa buku. iya. Apa kabar? Luar biasa. Silakan duduk. Hai. Enggak, jadi gini, kenapa sih kita panggilkan ahlinya Wendy? Ya, supaya Biar salaman semua. Lebaran. supaya masalahnya ini nggak berulang. Kan kalau saya lihat ini benang merahnya sama. Sebenarnya masalahnya simple, tapi itu cukup mengganggu untuk mereka para ABG. Dari tadi seputar nggak boleh pulang malam lah, seputar pacaran lah, seputar dugem lah, seputar itu aja. Larangan-larangan banyak kan? Jangan pulang malam, jangan pacaran, Jangan jangan minum. over durasi. Jangan minum, minum alkohol, jangan merokok. Gitu. Jangan hidup sekalian. Larangan ya. Dan Mbak Popi, Iya. ini sebenarnya masalahnya kayak dari tahun ke tahun gini-gini aja ya Iya, soal memang ABG. iya kan, orang tua pasti mengkhawatirkan anaknya. Kemudian anaknya merasa tidak mau ada aturan-aturan gitu kan, pengennya bebas. Tapi memang masa puber, bahkan remaja ini kan memang perubahan dari fisiknya gitu, kemudian kognitifnya, kemudian juga hormonnya. Nah, dari kognitifnya aja, dari fisik aja udah mulai prapuber, puber, sampai pasca puber masuk ke remaja. Mulai dari 9 tahun. Itu udah prapuber. Oh, 9 tahun itu udah prapuber. Dia udah mengalami perkembangan-perkembangan yang meninggi tulangnya, udah mengalami hal seperti itu, yang kemudian ada tumbuh bulu-bulu tertentu gitu kan di bagian-bagian tertentu. Kemudian kalau udah puber itu haid kan ditandai dengan mimpi basah. Nah, pasca itu dia mengalami proses dari sosialnya, dia mulai berteman. Tadi kan udah mulai bermain. Kemudian dia juga punya proses berpikirnya udah mulai membandingkan antara aturan dia dengan aturan temennya di rumah terhadap dirinya. Jadi dia mulai membanding-bandingkan, kok dia boleh, kok aku nggak boleh. Suka ngomong gitu nggak? Ah, sih boleh. Iya, bener. Temen aku ada yang misalnya boleh gitu, dia pulang misalnya lagi jalan sama aku tapi dia nggak ditelepon-teleponin. Kok lo nggak ditelepon-teleponin sih? Iya, nyokap gue mah santai. Enak ya gitu. Waktu kamu dengar teman kamu cerita seperti itu, kamu nggak terpikir bahwa mungkin orang tuanya nggak punya handphone? Mungkin pulsanya habis. Iya. Mark juga sering ngomong gitu nggak? Ah, temanku aja boleh. Iya. Cowok juga gitu, kamu suka ngomong temanku aja boleh. Iya. Jadi sekarang dia proses melihatnya gini, apa yang benar? Apa yang benar menurut Apa yang dia? benar? Apa yang benar? Apa sih yang benar? Lihat sesuatu hal ya, bukan lagi berdasarkan asumsi dari perspektif berpikirnya dia, bahwa yang benar menurut
menurut dia itu bisa jadi mamanya juga belum tentu benar. Jadi yang harus sadar adalah anaknya menyadari, oke aku baru fase ABG, aku akan mengalami pemberontakan, atau justru pengertian orang tuanya yang harus di-stretch, anaknya ABG loh. Ya, mana yang lebih keduanya. efektif? Karena untuk anak sendiri, dia itu kan tumbuh tulang, hormon berkembang, itu sudah melelahkan. Udah capek, emosinya juga naik turun. Makanya dia masa strom itu diasumsikan karena pagi. Tiap bisa 1 menit berubah loh. Emosinya fluktuatif sekali gitu. Bener. Iya, Bener. Oh betul. Oh bener. Labil banget Belum yang udah. dikentak-kentaknya kita. Ya labilnya Labil, ditanggung. Nah, dia mulai membandingkan tadi kan perspektifnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini untuk ibu-ibu yang mungkin merasakan penanggungan. Sebelum tipsnya dari Mbak Popi, dari Basa Basi punya tips untuk menghadapi Pubertas anak. Iya, benar. Seperti apa? Ini dia. Parents pasti mengalami kesulitan menghadapi anak-anaknya yang beranjak dewasa. Berikut beberapa tips menghadapi pubertas pada anak yang sedang beranjak dewasa. Pertama, parents janganlah panik. Masa pubertas merupakan proses alami setiap orang. Jadi, anggap saja ini sebagai fase yang harus dihadapi oleh parents. Kedua, jadilah teman yang baik. Sebagai orang tua, parents harus selalu belajar. Ketahuilah kegemaran anak Anda, dari musik sampai film favoritnya. Hal itu akan membuat si anak merasa memiliki orang tua yang seru dan bisa diajak melakukan banyak hal. Ketiga, buatlah batasan. Parents memang bisa menjadi teman bagi anak, tapi peran utama parents adalah sebagai orang tua yang bijak agar si anak memiliki rasa hormat pada Anda ya. Parents bisa menjadi benteng yang positif untuk anak saat mendapat pengaruh negatif dari lingkungan pergaulannya. Intinya adalah komunikasi, dan sebagai orang tua, parents harus mempercayai buah hati Anda ya. Oke, itu dia tadi tips bagaimana menghadapi pubertas ya. Jadi intinya adalah jadilah orang tua yang asik. Nah, definisi asik seperti apa? Kadang-kadang kalau orang tuanya terlalu gabung sama teman-temannya merasa terganggu nggak? Ya, banget. Nggak asik. Kadang mama aku masih suka, akan aku menonton nih misalnya, ikut dong, ngapain sih, so gaul banget, gak apa-apa kan masih muda, kan jadinya kayak, apaan sih mam, gitu kan. Intonasinya udah tinggi. Gimana Mark, kamu ngerasain kalau mama kamu gabung sama teman-teman oke nggak? Sudah parah. Mama di klub sama. Kacau. Sudah apa? Sudah parah pas mama di klub sama. Oh, udah parah. Jadi klub sama Untung Bunda katanya. nggak gitu-gitu banget sih, cuman Bunda kalau aku jalan sama temen dia di mall itu juga, sama temennya. Dari sama temennya kita Gak sengaja tapi kan. Tapi kadang-kadang kak di mana? Tapi nggak dong. Gitu itu yang kayak kan lagi sama temen, ya kan temu tutup gitu. Tapi menurut kalian tuh, is it cool or not? No. No. Tapi kan kita jadi orang tuh cuma pengen jadi asik aja, pengen nge-blend in. Tapi berarti ada definisi asik yang berbeda nih. Iya dong, harus tetap bisa dibedain mana asik mana annoying. Kita kan asik, kita Betul, berusaha. tapi itu mana asik mana annoying. Iya, Tapi kalau bisa gabung aja jadi so asik. Ya, setelah iklan kita lihat nggak ada mereka karena berantem di sana. Kita bahas lagi nanti ya, tetap di Basa. Like a little teenage dream, the way you turn me on.